saya Rosanti Arifin. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tersebut secara satu persatu. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif atau dedukasi merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ciri-cirinya, kalimat utamanya berada di awal paragraf dan merupakan kalimat pertama paragraf tersebut. Yang kedua, berpola umum khusus. Yang ketiga, kalimat penjelas merupakan rincian kalimat utama. Contoh, lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Populasi penduduk yang bertambah mengakibatkan pembangunan semakin banyak. Pembangunan rumah tinggal maupun tempat usaha menggusur lahan pertanian. Sekarang banyak ditemui sawah-sawah yang bukan ditanami padi, melainkan ditanami tembok-tembok beton perumahan. Itu kalimat utamanya berada di awal, yaitu lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ciri-cirinya diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus. Yang kedua, berpola khusus ke umum. Yang ketiga, kalimat utama adalah kesimpulan yang diletakkan di akhir alinea. Contoh, siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Kondisi ruangan yang tidak nyaman turut memengaruhi proses pembelajaran di kelas. Kemampuan guru menyampaikan materi yang kurang profesional pun menyebabkan siswa malas mengikuti pembelajaran. Kurangnya kesadaran belajar mandiri pada siswa juga turut memperparah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Kalimat utamanya berada pada akhir paragraf, yaitu itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah. Yang ketiga, paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan paragraf dengan kalimat utama terletak di tengah-tengah paragraf. Ciri-cirinya, kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, lalu diikuti kalimat utamanya, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas lagi. Contoh, kekurangan mengonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin. Daya tahan tubuh pun berkurang karena hal tersebut. Jika demikian, penyakit bisa dengan mudah masuk menyerang tubuh. Kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Tidak sedikit orang sembelit karena kurang mengonsumsi sayuran hijau. Kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf, yaitu kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Keempat, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya ada di dua bagian, biasanya di bagian awal dan akhir paragraf. Ciri-cirinya, kalimat utama menjadi kalimat pertama paragraf, sedangkan kalimat utama lainnya berada di akhir paragraf yang berfungsi sebagai kesimpulan paragraf. Yang kedua, terdapat pengulangan kata kunci di dua kalimat utama. Yang ketiga, berpola umum ke khusus dan khusus ke umum. Contoh, siswa mesti rajin membaca buku. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Semakin banyak informasi yang diserap siswa, maka dia akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Dengan banyak membaca, siswa juga kaya kosakata bahasa. Jadi, sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, yaitu siswa mesti rajin membaca buku dan jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku.